saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, saya mengajak kita semua untuk banyak-banyak mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menghirup udara yang begitu segar, kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan kita dapat melanjutkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada saat yang berbahagia ini. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah beliau, terutama di akhir zaman ini. Kita senantiasa dapat mempertahankannya sehingga kita menjadi orang-orang yang masuk dalam barisan beliau. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan khutbah yang berjudul kenapa orang berilmu itu dikatakan sebagai orang-orang yang mulia, dan bagaimana kemuliaan orang yang berilmu itu sehingga mereka menjadi mulia. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Al-Qur'an, maka kita akan bertemu dengan ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. 5 ayat pertama ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pentingnya membaca. Membaca merupakan pintu masuk untuk memperoleh ilmu pengetahuan, dan membaca itu merupakan perintah yang diwajibkan kepada kita, membaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya memang harus kita lakukan mulai sejak kita berada di buayan sampai di yang lahat. Inilah konsep pendidikan yang ditanamkan dalam Islam, konsep pendidikan seumur hidup yang sama dengan konsep yang dicanangkan oleh UNESCO, Long Life Education. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita betapa orang-orang yang berilmu itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pada ayat yang lain dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan kepada kita. Allah pertanyakan melalui ayat itu, hal yastawiyal ladina ya'lamuna walladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jamaah Jumat rahimakumullah, ayat-ayat ini menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang berilmu, memiliki pengetahuan dan memiliki pemahaman terhadap berbagai disiplin keilmuan, sehingga kita memiliki kompetensi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya itulah pentingnya menghadirkan lembaga-lembaga pendidikan untuk membantu kita memperoleh ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya. Bahkan begitu pentingnya menuntut ilmu pengetahuan itu, dalam beberapa hadis
Kalau kita telah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan indikasi-indikasi yang sangat kuat agar kita menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu sekalipun harus ke negeri Cina. Betapa Rasulullah memberikan indikasi, menegaskan, memotivasi kita agar kita menuntut ilmu itu sekalipun itu harus ke negeri Cina. Terlepas kalaupun Cina itu sebagai komunis, tidak beragama dan sebagainya, tetapi Rasulullah mengarahkan kiblat keilmuan itu. Tuntutlah walau sampai ke negeri Cina. Ada apa di negeri Cina? Ada yang mengatakan bahwa ketika itu Rasulullah berbicara karena jauhnya negeri Cina itu. Ada yang mengatakan bahwa karena Cina saat itu memiliki peradaban keilmuan yang sangat tinggi. Terlepas dari itu, hadirin jemaah rahimakumullah, pesan yang bisa kita tangkap dari apa yang dikatakan Rasulullah, bahwa bagaimanapun situasi dan kondisi kita harus tetap mengedepankan menuntut ilmu itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita, agar kita menjadi orang-orang yang paham, orang-orang yang tahu, orang-orang yang mengerti. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Betapa jemaah rahimakumullah pentingnya menuntut ilmu itu, dan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita agar kita terus menuntut ilmu itu sampai napas terakhir. Hadirin jemaah rahimakumullah, bahkan itu kita harus lakukan sampai ke liang lahat. Hadirin jemaah rahimakumullah, maka penting kita tampilkan, kita hadirkan lembaga-lembaga pendidikan untuk memfasilitasi kita dalam menuntut ilmu itu. Kalau kita menganalisa pandangan yang disampaikan oleh Tan Malaka tentang tujuan pendidikan, bahwa ada 3 kata Tan Malaka tujuan pendidikan itu. Yang pertama, mempertajam kecerdasan otak. Yang kedua, memperkukuh kemauan. Dan yang ketiga adalah menghaluskan perasaan. Tan Malaka sepertinya ingin mengatakan kepada kita bahwa agar kita tidak hanya sekedar berilmu, tetapi kita juga harus berakhlak dan beramal ibadah. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Muhammad Arqon, bahwa ada 3 hal yang tidak boleh terpisah dari diri kita, yaitu ilmu, amal, dan moral ataupun adab. 3 ini merupakan unsur yang 3 serangkai yang harus menyatu dalam diri setiap muslim. Oleh karenanya, elan vital ketinggian ilmu itu akan hilang, ataupun fungsi keilmuan itu akan hilang ketika tidak bisa mencerdaskan dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beradab. Makom orang-orang yang berilmu itu sejatinya harus mampu menghantarkan kita kepada keberadaban yang lebih tinggi. Orang-orang yang berilmu harus memiliki keadaban yang tinggi, keadaban terhadap manusia, keadaban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah rahimakumullah, ilmu yang mencerahkan itu, ilmu yang mencerahkan, lalu kemudian tidak dapat menjadikan kita menjadi seorang yang beradab, maka akan melahirkan orang-orang yang cerdas tetapi jahat. Orang yang berilmu tetapi kemudian tidak beradab, akan melahir orang-orang yang cerdas tetapi jahat. Maka jangan heran hadirin jemaah rahimakumullah, jika hari ini ada sentilan-sentilun mengatakan bahwa perguruan tinggi itu adalah produk manusia-manusia korup. Kenapa? Karena memang hadirin jemaah rahimakumullah, hasil penelitian mengatakan
Seluruh pelaku-pelaku korupsi itu umumnya adalah orang-orang terdidik. Mereka yang bergelar bertitel doktorandus, doktor, bahkan profesor. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ilmu tidak bisa menciptakan keadaban. Karena ilmu yang dia tuntut tidak bisa melahirkan keadaban. Hadirin jemaah rahimakumullah. Tapi sebaliknya hadirin, orang yang bermoral tapi kemudian tidak memiliki ilmu pengetahuan dan kecerdasan, ini hanya akan menjadi orang-orang yang menjadi bahan komoditas, menjadi orang-orang yang dieksploitasi. Hadirin jemaah rahimakumullah. Oleh karenanya, ilmu, amal, dan moral merupakan tiga serangkai yang harus menyatu dalam diri kita. Orang yang berilmu harus memiliki keadaban yang tinggi. Orang yang berilmu dan beradab harus memiliki amal soleh yang real dan nyata di masyarakat. Inilah yang disebut dengan aminu wa amilus solihat. Beriman, beramal soleh, bertindak sesuai dengan keilmuan dan kecerdasannya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, barangkali kesempatan besar bagi kita kehadiran kampus ini untuk menjadikan orang-orang yang berilmu, beradab, lalu kemudian beramal soleh. Kenapa? Karena di kampus ini kita menuntut ilmu agama yang dibarengi ilmu dunia dan sebagainya. Tidak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Lalu kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita di tatkala ini menuntut ilmu tapi kita gersang dari keilmuan dan nilai-nilai keadaban dan moralitas keislaman itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menggugah perasaan kita agar kita benar-benar menjadikan ilmu, amal, dan adab itu sebagai tiga unsur yang senantiasa terus menyatu dalam diri kita, agar kita dapat menjadi orang-orang yang mencerdaskan pikiran dan mencerdaskan spiritualitas. Dan ini adalah kerahmatan yang harus kita tularkan kepada masyarakat dimanapun kita berada, sebagai epicentrum keilmuan yang harus kita ciptakan dari tatkala ini. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil ghurril muhazzalin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.